Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya, dan mungkin buat teman-teman yang mau request bisa tulis di kolom komentar atau lewat link yang ada di bawah. Mungkin akan kita bahas untuk next di video selanjutnya ya. Tapi untuk video yang ini kita akan bahas beberapa saham dulu. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham BBS ya. Oh ya, sebelum masuk ke materi, disclaimer ya. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham BBCA hari ini ditutup nggak kemana-mana sih. Tadi open gap atas di awal market, opennya pas di resisten 9.100, habis itu turun sempat nyentuh level 8.975 ya, tapi ditarik naik lagi. Jadi ada perlawanan. Kalau kita cek untuk aslinya sih net sell, tadi kita udah cek di sesi yang pertama. Untuk hari ini aslinya net sell lumayan banyak di saham BBCA. Aslinya net sell untuk hari ini aja tanggal 16 Juni net sell 200-an M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 12 Juni udah net sell udah net sell 613,8 M ya. Jadi untuk aslinya cenderung keluar di saham BBCA. Kalau kita cek lebih detail untuk saham BBCA hari ini tanggal 16 Juni secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk hari ini didistribusi oleh YU dan KZ. Untuk YU-nya net sell 229,6 M, KZ-nya net sell 160,4 M, dan yang masuk AK BKZP, yang masuk juga asing sih sebenarnya, cuman aslinya lebih banyak yang keluar untuk nilainya ya, nilai aslinya lebih banyak yang keluar. Jadi untuk besok minggu depan sih perlu hati-hati ini untuk saham BBCA, misal belum bisa breakout di atas 9.100, kalau dibuka merah ada kemungkinan untuk saham BBCA cenderung turun, uji supportnya kalau secara Fibonacci ada di level 8.850 area sinilah. Jadi kalau mau entry bisa dipertimbangkan lagi ya, tapi kalau mau investasi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk BBCA ini ada cenderungan sih, kalau lihat bentuk Bollingernya, kalau kita pakai Bollinger ya, ada kemungkinan akan ngejar lower band-nya dulu sih di level 8.800-an. Oke, itu untuk saham BBCA. Tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Hari ini untuk saham Bank BRI naik 0,45%. Sempat turun nyentuh area support tadi 5.400 ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang tiktokan di saham Bank BRI ya, ambilnya pas di support, taking profitnya ya dekat-dekat resisten. Secara teknikal masih konsolidasi, range konsolidasinya ya masih 5.400 sampai 5.600. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BRI, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir sih net buy ini 112 M ya. Ini net buy 112 M. 112 M, tapi untuk transaksi hari ini tanggal 16 Juni itu keluar, aslinya malah keluar. Jadi naiknya saham Bank BRI ini malah aslinya keluar 89,2 M. Kalau lihat valuasinya cukup liquid ya, 1 triliun lebih. BBRI hari ini tanggal 16 secara keseluruhan dulu ini kita bisa lihat bareng-bareng, ada YU yang distribusi net sell 238,9 M. Selain YU ada AKRX, dan yang masuk hari ini ada KZ, ZPBK yang masuk asing juga sih sebenarnya. Cuman secara keseluruhan untuk nilainya lebih banyak asing keluar. Untuk lokalnya lebih banyak yang masuk. Untuk saham Bank BRI untuk besok sih, kalaupun naik ya kemungkinan ya ini sih ngejar resisten, gagal breakout ya turun lagi konsolidasi. Menurut saya sih masih akan konsolidasi di range area 5.400 sampai 5.600. Kalau mau entry ya bagusnya dekat-dekat support 5.400 ya, kalau ada yang jaga harga. Tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya mending bisa dipertimbangkan lagi buat keluar. Takutnya kalau sampai jebol di bawah 5.400 maksudnya breakdown ya, konfirmasi breakdown ya, kalau turun terus bisa ngejar level 5.000 untuk saham Bank BRI. Tapi untuk besok sih kemungkinan mudah-mudahan ya masih dijaga lah di atas 5.400. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Telkom yang hari ini juga aslinya keluar lumayan banyak dan harga sahamnya turun 1,24%. Untuk saham Telkom.
Untuk resistennya secara Fibonacci masih di 4025 ya. Kalau 4025, 4020, 4030 lah. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Telkom hasilnya net sale 261 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 12 hasilnya udah net sale 486 M di saham Telkom. Untuk hari ini tanggal 16 Juni secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk aslinya keluar ZP, YU, KZ, RX, BK ini kan broker-broker asing. Paling banyak ZP net sale 136,5 M, YU net sale 47, KZ net sale 41. Dan untuk lokalnya hari ini yang masuk ada YP, MG, ODEB, jadi aslinya keluar ditampung oleh lokal. Untuk saham Telkom untuk minggu depan sih perlu hati-hati sih untuk saham Telkom. Mending wait and see aja dulu kalau saya. Takutnya kalau masih turun terus untuk saham Telkom, ya setelah Fibonacci untuk supportnya ada di 3.800. Tapi sebelum ke area situ akan uji sini dulu ya. Support setelah historinya ada di level 3.940. Ya, 1, 2, 3, 4 kali ya gagal breakdown di bawah 3940. Oke, itu untuk saham Telkom. Jadi untuk besok sih perhatikan saya level ini kalau sampai jebol 3940 mending wait and see aja. Selanjutnya kita cek saham Goto ya. Hari ini ditutup naik tipis 1,086%. Untuk harganya sih nggak kemana-mana ya, konsolidasi dulu aja untuk 2 hari terakhir ini. Nggak terlalu volatile untuk pergerakannya. Kalau kita cek untuk transaksinya Goto hari ini tanggal kalau dalam 1 minggu terakhir net sale 104 M ya. Kalau untuk hari ini aslinya malah masuk ini 87. Semoga aja ini pertanda bagus untuk saham Goto ya. Goto yang masuk siapa? Apakah AK atau ZP? Hari ini untuk aslinya yang masuk di saham Goto ada AK masuk lagi nih 98,5 M, menarik. Selain AK ada BK yang masuk net B 95,6. Untuk KZ net B 37,1. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Tapi ada yang distribusi ini YU yang keluar ini lokal atau asing. YU-nya yang keluar asing sih, asing dan lokal. Untuk YU asing net sale 87, kemudian ZP malah keluar hari ini ya 50,4 M. Untuk lokalnya MG, YU, CP versi lokal keluar. Tapi menariknya AK masuk lagi nih. Untuk AK sendiri kalau kita ikuti itu cenderung akumulasi pas ini ya. Ketika konsolidasi cenderung turun ini sih. Ketika koreksi turun itu untuk AK-nya masuk dan hari ini AK-nya masuk lagi. Ya, kemudian untuk saham Goto sih untuk hari Senin kayaknya mungkin masih akan konsolidasi dulu ya. Kalau nggak konsolidasi bisa cenderung malah naik sih. Untuk resistennya masih di 125 dan supportnya kalau secara Fibonacci ada di 108. Tapi di level harga saat ini ya bisa dikatakan ini support juga sih secara histori ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 6 kali mencoba breakdown di bawah 115 cuman gagal. Oke, itu untuk saham Goto. Perhatikan saja 115 sih, semoga aja untuk minggu depan nggak jebol. Kalau sampai jebol 115 nunggu di area 110 ke bawah. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau naik ya resistennya ini 125. Kalau lihat transaksinya hari ini kalau menurut saya malah ada kemungkinan untuk minggu depan naik ya, moga aja seperti itu. Semoga aja. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Bukalapak ya. Lama sekali kita nggak cek saham Bukalapak, harganya udah mulai naik ini, udah mencoba rebound ya. Untuk hari ini open gap sedikit, open gap atas turun, nutup gapnya kemudian naik. Secara teknikal untuk supportnya 220 supportnya dan resistennya 230. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya masuk net B di saham Buka net B 27,4 M. Bukalapak hari ini tanggal 16 Juni secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk asing semua lah ini KZ, ZP, YU, DP, BKFS. Ini broker-broker asing ya. Ya kan aslinya net buy, aslinya masuk. Untuk KZ ini malah 100% buy ya. Untuk KZ versi asing. Jadi untuk saham Bukalapak ya semoga aja mulai rebound sih. Semoga aja mulai uptrend untuk trennya. Tapi
perhatikan saja level ini mungkin untuk besok kalau berhasil breakout di atas 230 ya akan ngejar 238. Oke, itu untuk saham Bukalapak cenderung masih bisa naik lagi sih untuk minggu depan. Oke, itu untuk saham Bukalapak coba kalau kita cek dari harga bawahnya 26 Mei ya. Kalau kita cek dari tanggal 26 Mei untuk saham Bukalapak ya cenderung ini sih dikoleksi oleh asing, tapi yang keluar juga asing sih, KZAK-nya juga asing. Ya, menarik ya, didominasi oleh asing untuk transaksi Bukalapak. Oke, itu untuk saham Bukalapak ada kemungkinan masih naik sih untuk minggu depan, semoga seperti itu. Selanjutnya kita cek saham EMTK yang terbang hari ini ya setelah konsolidasi kemarin. EMTK. Ya, mungkin karena Bukalapak naik ya untuk saham MTEK ikut-ikutan naik. Hari ini naik 12,4%. Secara Fibonacci untuk resistennya ada di level 810. Kalau lihat candlenya hari ini juga strong bullish ya, bullish Marubozu. Ada kemungkinan sih secara technical aja ini kita lihat candlenya. Ada kemungkinan untuk minggu depan ngejar ini 800, semoga aja bisa breakout sih untuk saham MTEK. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini aslinya masuk net buy 22,2 M ya di EMTK. Hari ini tanggal 16 Juni untuk saham MTEK secara keseluruhan diakumulasi oleh BK. Lagi BK loh ini. BK asing ya masuk. Ya kan untuk BK asing net buy 13,3 M, dan kalau kita ikuti pergerakannya untuk BK itu emang cenderung masuk sih di saham MTEK. Ini kalau kita cek dari awal Juni udah net buy 22,5 M ya, dan ini kita bisa lihat benar-benar cenderung ya ini diakumulasi oleh BK dan YU. Untuk YU-nya versi lokal dan asing sih. Jadi untuk saham MTEK masih ada kemungkinan naik menurut saya untuk minggu depan, kemungkinan akan nyentuh level 810, semoga saja bisa breakout. Tapi kalau gagal breakout ya perlu hati-hati, ada kemungkinan koreksi lagi. Mungkin buat yang mau taking profit yang udah punya posisi di saham MTEK ya di pertimbangan area 810 kalau gagal breakout. Oke, itu untuk saham MTEK. Untuk skenario minggu depan sih ya ini ngejar dulu 8100, habis itu breakout atau enggak ya kita lihat aja kedepannya gimana. Oke, itu saham MTEK. Selanjutnya kita cek saham BMTR. Ini salah satu sahamnya Pak Luking Hung ya. Untuk saham BMTR hari ini naik 3,70%. Ya, kalau secara teknikal misal kita buat Fibonacci dari harga atas, pas nggak pas ya ini. Untuk saham BMTR nggak pas. Coba kalau kita cek untuk transaksinya aja ya, untuk hari ini BMTR gimana. BMTR untuk hari ini aslinya masuk net buy 2,6 M. BMTR hari ini tanggal 16 Juni secara keseluruhan lebih banyak ada DR sih untuk lokalnya. DR net buy 5,8 M, dan yang keluar NIYPMG. BMTR ada berita apa untuk BMTR? BMTR. Oh, mau bagi dividen ya? Dividen. Oh, dividennya 2018. RUPS, mau RUPS kayaknya untuk saham BMTR. RUPS-nya kapan? Nggak ada juga. BMTR kayaknya di Stockbit itu ada notifikasi corporate action. Ya, BMTR itu mau RUPS tanggal 19 Juni ya. Nanti lihat aja RUPS-nya gimana. Ya, kalau perkiraan saya sih kayaknya untuk RUPS-nya bagus sih untuk harga saham. Jadi semoga aja sentimennya positif ya untuk BMTR ini, soalnya ada Pak Loking juga ya. Kalau biasanya kan
masuk Pak Lukenhung ya biasanya ya, biasanya hasil RUPS-nya sih bagus. Kita lihat aja besok untuk hasil RUPS-nya gimana. Mungkin buat teman-teman yang udah punya bocoran bisa tulis di kolom komentar. Untuk saham BMTR kalau secara transaksi hari ini sih ya ini ada DR yang masuk 5,8 M untuk DR-nya ini versi lokal. Dan kalau secara teknikal ini kayaknya udah mulai uptrend ya. Heeh. Udah mulai uptrend sih ini kemungkinan untuk sampai MTR kalau mau entry bagusnya di level berapa? Kalau mau entry bagusnya di level sini sih, misal koreksi ya dan ada yang jaga di 330 bisa dipertimbangkan kalau mau entry di atas sini. Soalnya kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, ya ini sih udah mulai uptrend nih kayaknya untuk saham BMTR. Oke itu untuk saham BMTR ya, siapa tahu langsung terbang ya, kayak DILD juga ya itu langsung terbang Pak Looking ada di situ. Untuk saham BMTR ya kalau mau entry untuk level saya ini bagusnya di area 330 kalau ada yang jaga harga. Oke untuk saham BMTR tetap disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham MACD. Hari ini turun lagi ya. Hari ini turun, open langsung turun, ya nggak heran sih, soalnya kemarin juga untuk saham MACD ini naiknya, ya nggak naik sih, technical rebound ya, setelah open gap bawah, open di harga ARP naik, disertai dengan distribusi. Untuk hari ini MACD, apakah masih didistribusi? Hari ini tanggal 16 Juni untuk saham MACD, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, untuk nilai valuasinya itu nggak terlalu gede, lebih banyak yang keluar, dan yang masuk CP, CC, CP, EP, BQ, nggak terlalu rame sih. MACD ya rawan koreksi, maksudnya rawan masih cenderung turun. Mungkin kalau mau entry supaya resikonya itu nggak terlalu gede, ya deket-deket 50 ya, mungkin di 52, 54. Tapi kembali lagi disclaimer, kemungkinan untuk besok kalau masih cenderung sepi sih harganya kalau nggak turun mungkin akan konsolidasi dulu. Oke itu untuk saham MACD, tapi kemungkinan buat digoreng itu masih ada ya, soalnya ini saham-saham yang hitungannya baru IPO, jadi kemungkinan sebagian besar lembar sahamnya itu masih dipegang oleh ya mungkin bandarnya. Oke itu untuk saham MACD, ya sabar aja sih yang nyangkut, semoga kejemput ya. Tapi kalau sampai tidur di 50 sih ya agak agak kebangetan juga ya, baru IPO langsung tidur. Oke itu untuk saham MACD, selanjutnya kita cek saham SAGE yang hari ini bangun nyentuh 50, bangun lagi. Udah ke 50 belum tak ini untuk saham SAGE itu? Udah ya. Untuk hari ini juga ya was-was sih kalau mau entry. Kalau kita cek siapa tahu ada yang borong ya. Kalau untuk saham SAGE gimana? SAGE misal hari ini distribusi sih mending untuk besok wait and see aja dulu. Untuk saham SAGE lebih banyak yang keluar sih. Ini tanggal 16 Juni untuk saham SAGE HD, PG keluar untuk HD net sell 4M, PG net sell 2,4M ya. Jadi bisa dikatakan naiknya saham SAGE hari ini ya ini lebih banyak yang keluar disertai dengan distribusi dan yang masuk paling banyak FZ ya. Kalau nggak mau ambil resiko sih mending bisa cari saham yang lain ya untuk saham SAGE. Misal pun besok naik ya itu kemungkinan cuma technical rebound aja, habis itu cenderung turun sih kalau menurut saya ya. Cuman kembali lagi disclaimer, mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.